Baik, mohon maaf dikarenakan Oke, jernih ya, Pak. Terima kasih banyak atas konfirmasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya nih Bapak Ibu? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya dalam kegiatan Best Practice Lab, khususnya mengenai pendekar VR di episode kali 5. Episode kali ini adalah di pertemuan kelima. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan sharing bersama nih dengan Pak Sulistyo dan juga Pak Dewa Made yang merupakan pendekar dari Jawa Timur dan juga pendekar VR Bali. Jadi untuk sesi pertama nanti Pak Sulistyo akan berbagi kisah inspiratifnya mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan hasil kolaborasi dengan PGRI Jatim, khususnya Kabupaten Sampang. Dan juga untuk Pak Dewa Made akan memberikan sharing juga kepada kita semua mengenai kegiatan yang telah dilakukan, baik dalam kegiatan lomba, dan juga mungkin informasi ataupun tips ya Pak yang bisa diberikan kepada para pendekar VR lainnya di berbagai wilayah. Baik, kami ucapkan terima kasih juga Bapak Ibu karena telah hadir di pertemuan hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Pak Sulistyo ya untuk mengisi materinya di sesi pertama kali ini. Langsung saja kepada Pak Sulistyo, saya persilakan. Oke, terima kasih. Cek suara gimana Mbak Masita? Suara saya? Aman Bapak, merdu Pak. Ya, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu, rekan-rekan guru hebat, dan Mbak Masita dan teman-teman lain dari Milea Lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini. Cuma saja ini pada waktu ini saya ketar-ketir, semoga saya bisa sampai selesai dengan jadwal. Kenapa? Itu kalau suara saya didengarkan itu ada hujan di belakang ya, itu ada petir. Ini nanti kalau biasanya sudah petir gini tiba-tiba PLN padam, jaringan apa selulernya juga padam, tapi mudah-mudahan aman gitu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Sulistyo Utomo. Saya guru dari SMP Negeri 2 Tekung di Lumajang, Provinsi Jawa Timur ya. Sebenarnya saya di forum para pendekar VR ini kadang-kadang juga merasa agak grogi ya. Kenapa? Karena saya itu kayaknya adalah pendekar paling tua ya, umurnya tapi kalau di rankingnya itu kalah tua sama Pak Made itu di ranking itu. Nah, kalau umur saya menang tua. Ya. Tapi nggak apa-apa. Memang saya sekarang fokus ke VR ini ya. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang kadang ikut berbagai macam diklat, itu Pak Made apa itu duta teknologi, kemudian juga ada teman-teman yang di guru penggerak, mungkin ada juga yang jadi PP pengajar praktek atau fasilitator. Saya sampaikan selamat. Kalau saya guru penggerak tahun lalu ya, itu memang guru penggerak itu diklat yang paling melelahkan seumur hidup saya. 7 bulan nggak bisa meninggalkan meninggalkan kegiatan itu ya, paling mengerikan guru penggerak itu. Semoga teman-teman sukses semua, guru penggerak ataupun yang lain, duta teknologi dan seterusnya. Yang masih muda-muda, mari silakan berkarya, gitu nggih. Baiklah Bapak Ibu, ini waktu saya sampai jam berapa Mbak Masita? Sekarang 15.26. Iya. Iya, untuk waktunya sampai 15.50 Bapak. Oke, 15.50. Untuk best practice saya ini sebenarnya biasa aja ya. Mungkin kalau dengan kalimat best practice itu kok luar biasa nanti. Ya, berbagi pengalaman aja ya, berbagi pengalaman. Jadi pengalaman yang ingin saya sampaikan ini adalah berkaitan dengan sekitar 2 bulan lalu, 16 September, itu saya melakukan bimbingan untuk pembuatan konten virtual reality di Kabupaten Sampang, Madura. Masih Jawa Timur, cuma kalau jaraknya dari rumah saya itu ya 230 kilometeran.
karena harus muter itu, muter. Kalau jarak udara lurus sebenarnya cuma 100 berapa, tapi karena dari Lumajang harus ke Surabaya dulu, Surabaya menyeberangi itu Selat Madura, kemudian baru ke jadi muter gitu. Oke, untuk pertama perkenankan saya share video rekaman dulu, nggak panjang-panjang. Ini presentasikan ini ya tombolnya ya. Oke, Pak. Oh iya ya. Berarti terus pilih yang A. Oke. Sudah masuk share saya Mbak Masita. Sudah Bapak, sudah Mas. Nah, ya ada tampilan video ya. Tolong cek. Saya menampilkan video ini, betul. Betul, Pak. Nah, saya yang baju kuning itu. Mohon maaf, Ini Pak Sulis, cara pembukaan. tampilannya ini masih dalam bentuk dokumen saja, Bapak. Gimana? Jadi videonya ya, untuk tampilan di share screen-nya ini masih dalam bentuk dokumen saja, Bapak. Jadi ada beberapa foto dan video, tapi untuk videonya belum muncul secara full ya. Apakah di layar Bapak Ibu sama? Itu boleh dicek kembali, Pak Sulistyo. Masih belum terlihat, Mbak. Mbak baru foto. Screen mungkin, Pak. Waktu berbaginya tuh. Baik, Pak Sulistyo, mungkin apakah ada kendala sinyal yang dialami, tapi sepertinya belum ada respon ya. Mungkin saya izin terlebih dahulu untuk menonaktifkan share screen-nya agar nanti bisa dicoba kembali ya oleh Pak Sulistyo. Ya, sepertinya saat ini sedang terkendala sinyal karena ini Pak Sulistyo keluar dari room terlebih dahulu dan mungkin akan dicek terkait sinyalnya. Baik, Bapak Ibu, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai praktik baik yang sudah dilakukan oleh para narasumber, yakni oleh Pak Sulistyo dan juga Pak Dewa Mande. Yang mana juga nantinya akan ada sesi tanya jawab ataupun sharing dan juga informasi terkait program baru dari Milelab di bulan ini, di bulan November dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional, seperti yang sudah disampaikan melalui grup pendekar VR juga ya Bapak Ibu, bahwa kita akan mengadakan kegiatan talk show, yakni adalah talk show nasional spesial Hari Guru Nasional ke-3 yang mengundang narasumber hebat juga, salah satunya adalah pendekar VR dari Kalimantan Timur dan juga sekaligus Duta Teknologi Kemdikbudristek tahun 2018, yakni Pak Muhammad Yahya. Selain itu juga mengundang Pak Rizky Rahmat ya, selaku ketua dari Guru Influencer. Baik, terima kasih Pak Sulistyo sudah bergabung kembali. Apakah tadi sepertinya terkendala sinyal ya Pak ya? Ya, kan tadi saya sampaikan, ini sinyal internet putus. Sebentar saya menggunakan sebentar laptop saya tak teringkan dulu. Ini saya masuk pakai HP, Mbak Sita. Oh iya, baik Bapak. Mungkin bisa saya bantu Pak untuk saya tampilkan terkait materi yang sudah Bapak siapkan. Oh iya, ya. Sip. Ibu semuanya terkait materi yang sudah dipersiapkan oleh Pak Sulistyo.
Bentar. Kayaknya saya bisa pakai sinyal ini. Ke laptop aja. Oke, saya lanjutkan ya. Baiklah Bapak Ibu, jadi yang ingin saya tampilkan ini adalah pengalaman saya di PGRI Sampang, di mana saya di situ memberikan bimbingan secara tatap muka langsung. Mungkin bisa ditampilkan Mbak Masita, minta tolong. Oke, terusnya. Ya, ini pada tanggal 16 September yang lalu. Jadi PGRI Sampang dalam rangkaian HUT PGRI yang sekarang ini, salah satu agendanya adalah melakukan diklat terkait media pembelajaran, yaitu salah satunya adalah menggunakan virtual reality bersama Milea Lab. Jadi saya datang ke sana. Gitu. Baik, next, berikutnya. Ya, silakan ke slide berikutnya, Mbak. Nah, oke, berikutnya. Ya, lanjut. Nah, ini. Di sini pada kegiatan ini ada dibuka oleh Ketua PGRI Sampang, di mana dalam pembukaan itu dilakukan secara daring dengan Mbak Jelita Cahyaningsih sebagai brand owner dari Milea Lab. Alhamdulillah di sana cukup canggih. Nah, sebentar, saya tak masuk. Sehingga kegiatan daringnya itu, jadi yang dari Milea Lab itu ditampilkan di layar monitor, yang dari Jakarta ditampilkan di layar monitor, kemudian pesertanya di syuting. Ya lumayan, alhamdulillah teknologinya di sana cukup bagus, sehingga kegiatan pembukaan kita bersama Mbak Jelita itu bisa berjalan lancar. Cuma kemarin Mbak Masita itu sebenarnya ya itu para pesertanya agak sedikit kecewa ya, karena menunggu-menunggu Mbak Jelita yang cantik itu, sebetulnya kan memang cantik dan orangnya juga cantik ya. Ditunggu-tunggu, saya bilang orangnya gimana, wah cantik seperti fotonya. Ditunggu-tunggu nggak bisa online wajahnya Mbak Jelita. Tapi ya nggak apa-apa, itu wow gitu, terutama peserta yang laki-laki itu ya, menunggu-nunggu wajah cantiknya Mbak Jelita kok nggak bisa tampil. Nah, sebentar saya ini di laptop saya juga sambil berusaha masuk. Oke, sambil lanjut. Kegiatan ini dimulai sekitar, ini adalah tampilannya dari background-nya di sana ya. Jadi diselenggarakan oleh SLCC PGRI Kabupaten Sampang. SLCC itu saya agak lupa, itu Pak Sokip atau rekan-rekan pengurus PGRI pasti tahu itu. Smart Learning Karakter, terus apa itu C-nya itu ya. Pokok intinya itu adalah bagian dari PGRI yang mengurus tentang pendidikan itu karakter dan ya kecanggihan masa kini lah, teknologi masa kini. Tuh. Nah, kita lanjut Mbak Masita itu, terus lanjut berikutnya. Itu Smart Learning and Character Center. Ya, alhamdulillah dari Milea Lab ada tadi. Nah, ini Smart Learning and Character Center ya, wis. Bapak Ibu peserta kegiatan di Sampang ini agak unik. Sebentar. Agak unik. Saya tak Ya, alhamdulillah gabung lagi laptopnya. Kamera tak matikan. Oke, nah peserta kegiatan di Sampang ini uniknya itu begini. Jadi pada tanggal 16 itu ada kegiatan di mana pesertanya merupakan perwakilan
dari Mas, tak matikan ini nanti kontrolnya. Nanti. Pesertanya adalah perwakilan dari masing-masing kecamatan, cabang ya kalau di BGRI ya. Perwakilan itu terdiri dari guru PAUD, kemudian guru SD, guru SMP, guru SMK, atau SMA. Sehingga minimal ada 4 guru dari masing-masing kecamatan. Ada yang 5 juga, kalau di situ ada SMK-nya. Ada yang lebih juga, ada yang 6 kemarin. Sehingga total pada saat itu 56. Saya yang tahu itu di daftar hadir ada 56. Nah, nanti mereka ini setelah mengikuti pelatihan yang saya bimbing itu, mereka mendapat tugas untuk melakukan pengimbasan di masing-masing kecamatannya. Oke. Mbak Masita tak pindah dari sini aja, share screen-nya, Nah, saya sudah bisa Baik. online. Oke, baik. Silakan Bapak. Oke. Sudah masuk share screen saya, Belum? Masih dalam proses Bapak untuk share screen-nya. Oke. Oh ya, masih dalam proses. Ya, beginilah memang sinyalnya. Belum tampil? Sudah. Bapak buka yang mau ditampilkan. Sudah, Pak, Sudah. Coba dibuka. Sudah. Oke, sudah tampil, Nah, kami lanjutkan. Jadi untuk pesertanya, ini uniknya di Sampang, bahwa nanti setelah tugas, mereka kembali ke kecamatannya itu mendapat tugas untuk menyampaikan yang mereka dapatkan bersama saya tanggal 16 itu untuk diimbaskan ke semua guru di kecamatannya. Oke. Nah, ini adalah fotonya tampil ini, rekan-rekan. Dibuka dulu, Pak. Dibuka dulu biar Bapak tampil. untuk Belum muncul Bapak, tapi sudah di share screen, tapi untuk materi yang ingin disampaikannya belum muncul Pak. belum muncul. Iya. Ya sudah, kembali Mbak Masita aja sudah, saya stop. Oke. Saya nggak menggunakan WiFi nih. Baik ya, saya share kembali ya Pak ya. Ya. Nah, ya sudah lah, ini di posisi ini. Jadi ini Bapak Ibu gambaran di sana. Saya yang baju kuning itu ya. Pokoknya yang wajahnya paling tua jelek itu saya. Cuma itu name tag-nya itu keliru itu. Itu saya kok ketua PGRI, yang Pak ketua PGRI-nya di narasumber. Karena pada waktu itu laptop saya itu nggak bisa mendekati posisi listrik. Kalau saya duduk di narasumber di tengah, sehingga mendekat tapi name tag-nya tidak diubah. Tuh. Oke, lanjut Mbak Masita. Slide berikutnya. Ya, nah ini. Jadi kegiatan TOT secara luring ini tanggal 16 September 2023 bertempat di Aula Dinas Pendidikan. Itu dilaksanakan mulai pukul 8 sampai pukul 3 sore. Pembukaan 1 jam, berarti untuk bimbingannya mulai jam 9, 10, 11, 12, istirahat, jam 1 mulai lagi, 2, 3, jadi sekitar 5 jam. 5 jam. Nah, setelah
tanggal 16 ini mereka pulang itu mengimbaskan di masing-masing kecamatannya yang waktunya antara tanggal 17 September sampai 16 Oktober. Kenapa 16 Oktober? Karena masa aktif akunnya itu kan hanya 1 bulan. Sehingga tanggal 16 Oktober harus selesai. Nah, saya juga sempat berpikir pada waktu itu, apakah di tanggal 16 Oktober ini sudah selesai? Karena di Kabupaten Sampang itu ada 14 kecamatan. Walaupun pengimbasannya itu secara tim, artinya yang tadi perwakilan dari kecamatan terdiri dari guru PAUD, SD, SMP, SMA, itu mereka melakukan sebagai satu tim untuk membimbing teman-temannya. Tetapi karena tim itu dari berbagai tingkatan guru, kadang kesibukannya nggak sama. Antara guru PAUD dengan guru SD, guru PAUD-nya bisa, guru SD bisa. Nggak bisa. Nanti guru SD, PAUD bisa, guru SMK-nya ada kegiatan. Sehingga saya juga berpikir pada waktu itu kalau diberi waktu 1 bulan, apa mungkin gitu. Tapi saya tetap optimis bersama pengurus PGRI cabang saat itu, ya nanti gimana wis pengaturannya harus kita usahakan bahwa 1 bulan itu mengimbaskan ke 14 kecamatan itu harus selesai. Oke, lanjut Mbak Masita, slide berikutnya. Nah, ini adalah foto pesertanya Bapak Ibu. Ada sekitar ini foto ini masih pagi, belum semua hadir ini pada waktu pembukaan. Setelah pembukaan ada yang hadir. Jadi sekitar 54. Ya. Terus lanjut Mbak Masita. Oke, ini adalah rangkaian kegiatan. Jadi para peserta itu karena dalam waktu pukul 9, 10, 11, 12, 2, 3, 5 jam. 5 jam itu dalam waktu 5 jam walaupun saya gunakan untuk tatap muka, tapi ya itu tadi, karena namanya yang pesertanya itu juga dari berbagai tingkatan dan dari berbagai usia, 5 jam itu rasanya kurang. Padahal kalau tatap muka itu kan enak, peserta tanya, bisa saya jawab. Kadang peserta tanya, saya tidak mengerti maksudnya, bisa saya lihat, datangi laptopnya, oh begini, langsung bimbing. Kemudian ada lagi yang tanya, ternyata bahkan sampai pukul 11 itu masih ada yang tanya bagaimana mengaktifkan akun. Itu. Nah, ini. Jadi dalam waktu 5 jam itu saya juga tidak bisa efisien gitu memakan waktu. Artinya sebenarnya 5 jam sudah saya rancang. Nanti dari 1 jam begini, 2 jam begini, 3 jam begini. Tapi kadang pertanyaan itu balik ke awal lagi. 54 orang. Jadi waktunya habis saya gunakan untuk muter. Sini tanya, sana tanya. Untungnya saat itu saya dibantu Bu Susi, itu juga pendekar VR yang di Sampang. Itu kebetulan beliaunya ikut sebagai peserta diundang. Sehingga saat itu saya mendapatkan bantuan untuk keliling. Pada waktu itu Bu Susi saya serai untuk pertanyaan-pertanyaan. Bu Susi nggak hadir ya? Oh enggak. Bu Susi saya serai untuk membantu pertanyaan yang terkait masuknya akun. Jadi memang seperti yang diklat di PGRI itu Mbak Masita ya, kita sampai 2 kali diklat PGRI yang Jawa Timur, itu justru banyak pertanyaan mendasar tentang bagaimana memasukkan kode itu. Kenapa setelah aktif akunnya nggak bisa? Itu kemarin walaupun saya secara luring tatap muka ternyata memang kesulitan seperti itu. Bahkan saya sendiri mencoba, itu adalah ada salah satu emailnya peserta, saya sendiri yang memasukkan, tidak bisa. Saya juga heran. Terus saya masukkan yang akun email dari Kemdikbud, juga tidak bisa. Jadi saya juga sempat bikin nervous ini.
Karena kalau ini sebenarnya kan masalah teknis ini, masalah teknis ya. Jadi ini sekedar masukan untuk pihak Milea. Jadi memang kadang-kadang ada seperti itu. Emailnya itu sudah benar, sudah pakai email yang umum. Kodenya sudah benar, nggak ada spasi di depannya. Kadang kita alasan spasi di depan ya. Masih tidak bisa. Itu. Tapi ya sudah, kami sama Bu Susi pada waktu itu dengan berbagai trik akhirnya kita tetap berlanjut sesuai schedule atau jadwal yang saya rancang dari jam ke jam. Lanjut Mbak Masita. Nah, ini contoh. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu foto ini, ya yang jelas foto ini untuk sampel saya, tapi saya ambil yang cantik ini ya, ini misalnya ambil cantik. Sebenarnya yang anak ada banyak foto, tapi yang ini saya unggah. Nah, tapi yang menarik dari foto ini di belakang sana, di belakang ibu, itu di pojok sebelah kiri kan ada ibu-ibu, itu memperhatikan saya. Terus di depannya itu kan ada bapak, ada dua. Nah, ini kalau nggak salah, mohon maaf, umurnya lebih tua daripada saya. Padahal saya sudah berpesan ke panitia, tolong kirimkan peserta yang muda-muda wis. Sik-sik seger. Tapi mungkin nggak ada lagi ya perwakilannya, yes namanya situasi. Nah itu bapak yang pakai kacamata itu ternyata lebih tua daripada saya. Sehingga kan kelihatan kayak wajah pasrah gitu ya. Sementara yang bapak di sampingnya itu masih antusias. Nah itu yang menarik dari foto ini. Jadi memang ya beginilah, kalau otak sudah tua itu apa? Karena banyak pikiran, bukannya nggak mau dengan teknologi, tapi mungkin pada saat diklat ini yang dipikir adalah anaknya minta uang, terus istrinya minta healing dan lain-lain gitu ya. Makanya untuk teman-teman yang masih muda, mumpung masih muda, silakan belajar berbagai macam ilmu. Nanti kalau sudah tua seperti saya ini tinggal istirahatnya ya. Nah, tapi saya masih konsis dengan satu aja nih, dengan VR saja. Yang lain-lain saya sudah banyak yang mengundurkan diri. Termasuk kemarin ada diklat apa itu pembatik. Nah, Bapak Ibu pembatik. Pembatik itu kemarin dimulai dari level 1 lagi. Padahal tahun 2018 saya sudah sampai pembatik level 3 itu. Tapi ternyata kok makin mumet ya, saya mundur dari level 3, nggak lulus memang ya. Bukannya nggak lolos seleksi, tapi memang ada tugas yang tidak saya kerjakan, wis nggak kuat saya. Monggo yang masih muda-muda lanjut. Oke, lanjut Mbak Masita. Slide berikutnya. Ya, ini sekedar berbagi pengalaman. Kelebihan kalau kita mengadakan bimbingan tatap muka. Pertama, kegiatan itu lebih hidup. Karena apa? Saya kan bisa melihat peserta ini sudah ngantuk, sudah jenuh, atau sudah apa. Nah, seperti itu kan harus kita mengolah kelas ya. Kalau guru kita harus menguasai kelas. Ya mungkin dengan kita banyol, melawak, atau mungkin kalau sekarang dengan ice breaking, itu terserah. Saya rasa Bapak Ibu sudah punya trik macam-macam itu ya. Nah, ini enaknya kalau kita bimbingan tatap muka. Beda kalau kita dengan daring. Dengan daring itu paling-paling kalau sudah jenuh, kamera dimatikan itu ya, orangnya tidur. Ini kita nggak bisa mengontrol. Kalau kita pun kalau secara daring misalnya pengen melawak, nanti nggak bisa lucu, malah aneh. Karena apa? Ada jeda gitu. Padahal kalau kita melawak kayak stand up komedi itu kan ada kalimat dengan intonasi yang klimaksnya itu loh. Tapi kalau dengan daring nggak bisa itu. Tapi kalau dengan tatap muka kita lebih enak menguasai kelas. Ngantuk kita ajak guyon dulu. Jenuh kita bikin ice breaking dulu. Ini kelebihannya. Yang kedua, kalau tatap muka permasalahan yang disampaikan peserta itu lebih cepat teratasi. Karena kita tahu misalnya ya namanya pertanyaan terkait teknik kekomputeran kan ini, ke laptopan ya. Kadang sulit mengatakan kita masuk ikon ini, nah ada sesuatu ikon di situ, tapi kita sulit mengatakannya. Kadang-kadang seperti itu. Misalnya ada
itu ada aset yang berupa candi Jabung misalnya. Tapi kita kan kadang peserta sulit mengatakan, ini candi Jabungnya kok tidak bisa diseret, nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau dengan tatap muka, kalau kita bingung, kita bisa mendatangi, seperti foto saya tadi, mendatangi langsung ke peserta. Itu enaknya. Tapi kalau daring, kita masih butuh, coba di screenshot Ibu, coba screenshot Bapak, kadang screenshotnya nggak tepat. Terus kita kasih contoh yang pengalaman, ini yang di PGRI itu, Mbak Masita, di PGRI. Jadi sampai WA itu hanya ingin menunjukkan ikon ganti institusi itu aja. Itu screenshotnya sampai 10 kali lebih. Nggak tepat. Begini Bu, sebelah sini, atau screenshot, begini, dan seterusnya. Jadi lama untuk menunjukkan ganti institusi gitu aja. Itu bisa sehari semalam. Karena begitu yang peserta mengirim, saya lagi mandi. Saya balas, pesertanya lagi OTW. Sana balas, saya sudah tidur. Nah, itu kalau daring ya. Terus yang ketiga, maaf, kelebihan tatap muka, ketergantungan dengan teknologi internet dan kebutuhan perangkat komputer bisa diminimalisir. Maksudnya memang untuk Milea Lab ini kan kita menggunakan teknologi internet tersambung. Cuma internetnya hanya digunakan untuk mengakses. Nah, kalau daring kan juga untuk meetingnya. Nah, ini saya alami sekarang ini. Tadi di awal pembukaan saya bilang ini di belakang saya sudah petir darder. Nanti kalau petir itu keras, jaringan WiFi pasti putus. Nah, putus beneran. Makanya tadi saya sempat terlontar keluar pada waktu mau muter video. Ini pakai tethering dari HP. Nah, diminimalisir. Jadi kebutuhan perangkat hanya khusus untuk daring ini aplikasinya, gitu ya. Untuk kebutuhan meeting tidak. Kemudian juga yang terakhir refleksi kegiatan. Nah, ini yang penting juga karena seperti yang terjadi setiap hari kita sebagai guru itu kan butuh refleksi. Nah, kalau kegiatan ini dilakukan secara tatap muka, itu refleksinya lebih akurat dari peserta. Kenapa? Karena peserta sendiri merasakan bukan hanya didengar. Artinya perasaan pembimbing itu perasaannya sedih atau marah, mereka bisa melihat dari tatapan mata saya, dari intonasi kata saya, itu jadi lebih akurat. Beda dengan daring, yang daring itu kadang kamera itu kan menipu gitu ya. Apalagi pakai efek di B29 atau B apa itu yang anak-anak muda itu paham itu. Walaupun sudah tua, umur 50 bisa jadi 35. Nanti pesertanya ngasih jempol, pembimbingnya keren, masih ganteng, padahal pakai efek gitu. Tapi kalau langsung, nah itu perasaan itu kan lebih asli itu, no PHP maksudnya. Oke, lanjut Mbak Masita. Oh, sudah 55. Sedikit lagi. Ya, di next. Nah, ini foto saya bersama yang sebelah kiri saya, Bapak itu Ketua PGRI, kemudian yang lainnya itu Ya, baik Pak Sulistyo, apakah suaranya dapat dicek kembali? Bapak sepertinya hilang suaranya, Pak. Baik, apakah di Bapak Ibu juga memiliki kendala yang sama untuk audio ataupun suara dari Pak Sulis sepertinya terlempar ya. Baik, kita akan menunggu Pak Sulis untuk dapat bergabung kembali memberikan materi terkait best practice-nya di kegiatan sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, sembari menunggu Pak Sulis agar bisa bergabung kembali dan juga memberikan kisah inspiratifnya maupun praktik baik yang telah dilaksanakan di wilayahnya bersama dengan PGRI Kabupaten Sampang, saya izin menginformasikan bahwa Milea Lab akan mengadakan kegiatan talk show nasional
yang akan dilaksanakan 2 minggu lagi nih Bapak Ibu pada tanggal 17 November 2023. Dan untuk kegiatannya ini terbuka secara umum khususnya untuk Bapak Ibu pendidik hebat yang tergabung di dalam Pendekar VR, dan mungkin bisa juga mengajak para peserta didiknya ya untuk bisa bergabung juga, karena kita mengundang 3 narasumber hebat nih Bapak Ibu, karena biasanya mengadakan kegiatannya dalam bentuk webinar, tapi kali ini kita mengadakannya dalam kegiatan talk show, jadi lebih kepada sharing satu sama lain antar narasumber tersebut. Dimana kita juga mengundang perwakilan dari Pendekar VR, yakni Pak Muhammad Yahya, selaku Pendekar VR dari Kalimantan Timur dan juga Duta Teknologi Kemdikbud tahun 2018. Serta kita juga mengundang dari narasumber lainnya seperti Pak Rizky Rahmat dan juga Pak Lovandri yang merupakan founder dari HTT ID, dan juga untuk Pak Rizky Rahmat sebagai founder dari Akademi Guru Influencer Indonesia. Apakah Bapak Ibu di sini sudah ada yang mendaftar atau mungkin OTW nih Mbak, setelah ini saya akan mendaftar gitu ya. Jadi ditunggu ya Bapak Ibu untuk bisa bergabung juga di kegiatan HGN tepatnya tanggal 17 November 2023. Baik, izin saya konfirmasi terlebih dahulu kepada Pak Sulistyo, apakah sekiranya bisa bergabung kembali untuk kita lanjutkan terkait materinya. Karena untuk narasumber yang kedua kali ini akan ada Pak Dewa Made dari Pendekar VR Bali yang akan memberikan kisah inspiratif maupun kegiatan yang telah dilaksanakan juga di wilayah Bali. Baik, untuk kegiatan selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu apakah yang ada yang berkenan mungkin bila dilakukan di bulan depan, saya ingin dong Mbak menjadi salah satu narasumbernya gitu ya. Ingin membagikan praktik baik yang telah saya lakukan di wilayah saya, ataupun ingin membagikan kisah-kisah inspiratif saya. Nah ini sangat terbuka ya untuk Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir dan kami membuka kesempatan untuk seluruh pendekar Bapak Ibu untuk bisa menjadi narasumber dan berbagi praktik baik sesama anggota di Pendekar VR. Baik, sejauh ini apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam sesi lanjutan di dalam sesi kedua bersama dengan Pak Dewa Made? Baik, untuk saat ini sepertinya koneksi dari Pak Sulistyo sedang terhambat ya Bapak Ibu terkait kendala jaringan yang dialami hingga sepertinya terputus. Ya, baik, ini sudah muncul kembali Pak Sulistyo. Ya, baik. Pak Sulistyo, apakah sudah dapat terdengar suara saya, Bapak? Sudah. Oke, baik, Bapak. Izin saya share screen kembali ya. Ya. Silakan Pak Sulis, dapat dilanjutkan kembali, Ya. Bapak. Mohon maaf, beginilah kalau di desa ya. Makanya kemarin kalau pada waktu pelatihan daring yang di PGRI saya nggak pulang dari sekolah. Kalau di rumah seperti ini. Oke, ini foto saya bersama rekan-rekan pengurus PGRI saat itu. Silakan dilanjut Mbak Masita ya. Ya, ini data untuk TOT ya. Yang kemarin kegiatan pengimbasan yang dari awal tanggal 17 September hingga Oktober, 16 Oktober semula sesuai akun. Terus, tapi gini, kemarin saya juga dibantu Mbak Masita itu dari permintaan pengurus PGRI untuk memperpanjang akunnya itu ya. Karena ini seperti yang pernah saya alami pada waktu pertama dulu, saya pertama mengikuti diklat virtual reality sebagai peserta, kemudian ada diklat untuk pengimbasannya yang saat itu dalam VR Ambassador nggak salah ya, VR Ambassador. Itu kan dapat 2 akun berbeda, sehingga totalnya sampai 2 bulan saat itu. Akhirnya saya mengajukan ke pihak Milea
dengan ya sepengalaman saya seperti itu, dan kemudian juga karena menyangkut orang banyak, ini pesertanya itu jangkauannya adalah sekitar yang selain yang tadi ya, yang TUT kan ada 54 peserta. Lah yang sasaran pengimbasan itu ada 14 kecamatan, sekitar 398 guru dari tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA, sehingga pengurus PGRI bersama saya, kemudian juga dibantu oleh Mbak Masita mengajukan perpanjangan akun sehingga sampai 16 November. Ini pun sampai saat ini, jadi kan masih berlangsung ini. Ini masih ada sekitar 6 kecamatan yang belum selesai. Dan ini saya sudah sampaikan ke pihak pengurus PGRI Sampang, untuk akun sudah tidak bisa diperpanjang lagi ya 16 November, maka harus tuntas. Terkait hal ini, sampai saat sekarang pun, ini untuk teman-teman, walaupun sudah hampir 1,5 bulan, saya tetap membuka istilahnya apa ya, maksudnya peserta itu silakan japri kalau ada kesulitan, akan tetap kami bimbing, bisa WA secara japri atau mungkin di grup, karena di grupnya saya masih ada. Wis tidak peduli itu apakah peserta TUT ataukah peserta pengimbasan, silakan kalau bingung silakan japri ke saya gitu, agar semua tuntas, termasuk yang sudah diberikan oleh Milea perpanjangan akun ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Itu datanya besar. Lanjut Mbak Masita. Ya, ini adalah contoh beberapa kecamatan yang sudah melakukan pengimbasan. Ini dari PGRI cabang Camplong ya. Kemudian ada lagi PGRI cabang mana itu? Ya itu wis nggak begitu jelas tulisannya. Nah, ini contoh. Jadi orang-orang yang di depan ini adalah yang tim yang kemarin ikut TUT bersama saya. Itu ada 5 orang. Kemudian di situ yang di foto kedua itu bahkan ada 6 orang. Itu. Jadi sekarang mereka menjadi tim. Nah, ini seperti ini peserta pengimbasan kalau ini peserta pengimbasannya. Jadi cukup banyak juga gitu. Pokoknya sasarannya itu 398 orang di Kabupaten Sampang. Dan mungkin ini kegiatan paling unik yang apa ya, yang pernah diusulkan dari pihak luar, karena mereka sendiri yang melakukan pengimbasan gitu Mbak Masita ya. Mungkin selama ini kan langsung pengimbasannya dari pendekar VR, ini mereka nggak jadi pendekar, nggak jadi apa-apa, tapi berani mengimbaskan kepada teman-temannya. Ini PGRI Sampang luar biasa ini. Oke, lanjut Mbak Masita. Ya, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau dibilang best practice, ya belum best ini ya. Best itu kan sudah ya sekedar berbagi pengalaman itu aja. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau nggak pernah salah itu malaikat. Kalau ada kelebihannya, semua itu berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meridhoi kita semua, Bapak Ibu guru hebat, serta perusahaan Milea Lab, semoga semakin jaya ke depan. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Sulistyo telah memberikan informasi dan juga update kegiatan di wilayahnya ya Pak, ya khususnya di kegiatan yang berkolaborasi dengan PGRI Kabupaten Sampang. Luar biasa, tadi kita juga sudah melihat ya Bapak Ibu, banyak sekali kegiatan yang juga telah dilaksanakan, serta pengimbasan yang dilakukan kalau tidak salah tadi ada 17 kecamatan ya Pak ya? 14. Oh 14, dan saat ini masih terus berlanjut. Masih berlangsung. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sulistyo telah membagikan kisah inspiratif. Semoga ini bisa memberikan semangat ya untuk Bapak Ibu semuanya di berbagai wilayah untuk bisa mengadakan kegiatan yang serupa atau bahkan bisa berkolaborasi bersama dengan pendekar VR di seluruh Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Sulis atas waktu dan juga semangatnya nih. Dan bahkan tadi kita sudah melihat foto-foto dari Pak Sulis. Lucu sekali ya Pak ya. Iya, lucu. Memang saya lucu orangnya. Oh iya. Iya Mbak, saya akuin lucu banget Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sulis.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua nih, Bapak Ibu, bersama dengan narasumber yang kedua, yakni Pak Dewa Made dari Pendekar VR Bali. Sudah siap, Pak Dewa? Saya mau Siap. cek suaranya dulu, Masih nih, Pak Dewa. Sudah terdengar suara saya? Oke, sudah terdengar, Bapak. Oke. Baik, Bapak Ibu, jadi pada kesempatan kali ini Pak Dewa akan memberikan informasi maupun sharing praktik baik ya pada kegiatan NSBPB, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan dari Bapak Dewa tersebut. Baik, langsung saja Pak Dewa, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Masita. Luar biasa tadi ya Pak Sudi sudah memaparkan terkait dengan praktik baiknya melaksanakan kegiatan TOT nih. Wih, keren nih. Dari training of trainer nih, dari trainer menghasilkan trainer-trainer lagi, luar biasa. Dan semangat rekan-rekan untuk melakukan diseminasi, itu yang paling penting Bapak Ibu semua. Kalau kita perhatikan, ketika kita memiliki hal sekecil apapun yang kita bagikan, tentu itu akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Jadi jangan takut untuk berbagi hal yang Bapak Ibu sudah miliki. Oke, Bapak Ibu semua, izinkan saya share screen. Mungkin kalau perkenalan saya sudah kenal ya teman-teman semua ya, karena kita sudah bergabung di Pendekar VR. Saya izin share screen dulu. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Madida Andika, SPD MPD. Saya guru fisika di SMA Negeri 4 Denpasar yang tergabung di Pendekar VR Provinsi Bali. Jadi kali ini mungkin saya akan berbagi sedikit praktik baik yang saya lakukan, dan juga ada sedikit tips sederhana terkait dengan kegiatan berbagi yang telah saya laksanakan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ada sesuatu yang ngeklik gitu misalkan, atau ada sesuatu, oh ini saya banget nih, ayo kita sama-sama jalani kegiatan berbagi. Mungkin untuk praktik baik yang saya lakukan mungkin mirip dengan Bapak Ibu semua ya. Kenapa kita melakukan praktik baik, kemudian tantangannya seperti apa, kemudian aksinya yang Bapak Ibu lakukan, karena kita sama-sama pendekar VR. Tentu kita berangkat dari situasi yang sama, bagaimana kita ingin meningkatkan motivasi belajar siswa, bagaimana kita ingin mewujudkan bahagia belajar dengan mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan minat anak, yaitu game Bapak Ibu semuanya. Itu yang kita temukan dalam virtual reality, sehingga kita tertantang untuk membuat media pembelajaran yang berkaitan dengan game, yaitu virtual reality, yang nantinya dapat kita buat dengan aplikasi Milalab. Nah, tentu aplikasi Milalab ini adalah aplikasi yang paling mudah kita manfaatkan Bapak Ibu ya. Jadi siapapun bisa membuat, walaupun tidak ada background TIK. Sama seperti tadi dari Pak Sulis juga, pesertanya langsung siap untuk diseminasi. Nah, itu sudah terbukti. Jadi dengan aplikasi yang simple tapi bermanfaat bagi kita semua. Kemudian apa yang saya dapatkan bersama anak-anak, tentu kebahagiaan belajar yang pertama, motivasi belajar meningkat, prestasi. Kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya dari perkembangan belajar anak-anak kita. Mungkin kalau secara teori saya tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah tadi saya sampaikan. Kita lihat video ini. Om Swastiastu. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru semuanya. Seringkali di ruang kelas kita lihat anak-anak sangat berbahagia ketika mereka bisa bermain game pada gawai mereka. Jika saja hal ini bisa kita temukan ketika kegiatan pembelajaran, tentu saja itu akan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Hal ini saya temukan ketika saya memberikan media virtual reality dalam pembelajaran. Seperti apa virtual reality itu? Mari kita bahas bersama. Run. Di adegan tadi, kita lihat anak-anak sangat antusias dalam bermain game pada gawai mereka. Bahkan saking serunya, mereka tidak sadar kalau gurunya sudah datang. Hal ini
mengindikasikan bahwa beberapa anak tersebut memiliki minat yang tinggi terhadap game. Namun hal itu berubah ketika guru mulai mengajak anak-anak untuk membuka buku dan memperhatikan presentasi yang ditampilkan oleh guru di kelas. Di sini terlihat jelas bahwa bagaimana pentingnya peran guru dalam menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan minat anak-anak. Media virtual reality dapat memfasilitasi minat anak-anak dalam bermain game. Hal ini karena ketika kita menggunakan media virtual reality, anak-anak seolah-olah bermain game ketika dalam proses pembelajaran. Virtual reality juga memberikan suasana lingkungan virtual bagi anak-anak agar mereka bisa merasakan suatu tempat yang mungkin saja sulit untuk mereka datangi dalam kehidupan nyata. Tapi apakah media ini sulit untuk dibuat? Jangan khawatir Bapak Ibu, ada banyak cara dan juga aplikasi terkait dengan media virtual reality. Salah satunya yang paling mudah menurut saya adalah aplikasi MiliaLab. Dengan aplikasi MiliaLab, kita bisa membuat media virtual reality tanpa memerlukan keterampilan coding. Untuk membuat media virtual reality dengan menggunakan aplikasi MiliaLab, kita hanya perlu menggunakan teknik drag and drop, di mana kita dapat menggunakan aset-aset yang telah disediakan untuk kita susun menjadi sebuah lingkungan virtual. Nah, nanti ketika scene virtual reality ini telah selesai kita buat, kita dapat mengajak anak-anak untuk masuk ke dalam kelas di mana terdapat scene virtual reality ini. Nantinya mereka dapat berinteraksi, mereka dapat melihat berbagai macam materi, baik itu secara gambar, video maupun dalam bentuk teks. Dan pada akhirnya mereka dapat mengerjakan kuis melalui media virtual reality. Mari kita saksikan umpan balik dari siswa, rekan sejawat dan juga kepala sekolah terkait dengan praktik baik media virtual reality yang telah saya lakukan. Halo semuanya, kenalin aku Dian dari kelas 10-4. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Pak Yuda karena berkat kesempatannya saya dan teman-teman bisa mencoba virtual reality atau VR. Dan itu pun sambil belajar. Terus juga saya mau ngucapin makasih banyak untuk Pak Yuda karena ini salah satu cara belajar yang menurut saya cocok untuk generasi Z zaman sekarang. Terima kasih banyak Pak Yuda. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Juniasa, salah seorang guru di SMA Negeri 4 Denpasar, mata pelajaran matematika. Lumayan terinspirasi juga dari Pak Yuda, sehingga pada saat akan membuat mungkin saya akan ngerepotin Pak Yuda nantinya. Jadi terima kasih telah memberikan inspirasi tentang virtual reality dan teruslah berkarya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibadi Sudado SPD MPD. Saya adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Denpasar. Kami di SMA Negeri 4 Denpasar merupakan pelaksana sekolah penggerak angkatan pertama. Tentu di dalam sekolah penggerak dibutuhkan proses pembelajaran yang kreatif ya. Bagi anak ini adalah suatu alat yang menyenangkan ya, yang kreatif ya dan inovatif, yang membuat mereka senang. Nah, kalau kata senang sudah di dalam proses pembelajaran, nah tentu ini akan mudah mencapai tujuan pelajaran tersendiri. Hal ini pertama kali dilakukan oleh guru saya, itu Pak Dewo Madiyuda, ya. Beliau yang menggunakan pertama dan memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain, sehingga bukan hanya fisika saja ke depannya menggunakan ini, tetapi saya berharap ke semua guru mata pelajaran. Dan saya yakin ini adalah suatu terobosan ya, praktek baik di SMA Negeri 4 Denpasar yang perlu kita terapkan, yang perlu kita implementasikan dalam proses pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Om Santi. Om Santi 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 Om.
Demikian video praktik baik terkait dengan media pembelajaran virtual reality yang telah saya lakukan, di mana media ini dapat mengembalikan kebahagiaan anak-anak dalam belajar sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar anak. Semoga video ini dapat menginspirasi. Om Santi 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 Om. Oke, Bapak Ibu semua, bioskop sudah ditutup. Oke. Ya, Bapak Ibu, jadi kenapa saya menampilkan video tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah salah satu video praktik baik yang saya buat Bapak Ibu. Dan ternyata ini mendapatkan respon yang sangat positif, khususnya baik itu bagi anak-anak dan juga rekan-rekan lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan nih, saya membuat video ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada di rumah sakit Bapak Ibu. Jadi waktu itu ketika anak saya dirawat di rumah sakit, saya membuat video ini. Ya, tapi ini bukan cerita sedih ya Bapak Ibu ya, saya ingin berbagi tentang manfaat dari video ini. Jadi dengan keterbatasan saya Bapak Ibu semuanya, saya membuat video di rumah sakit, bahkan dengan alat seadanya, kemudian pakaian juga seadanya saya bawa itu Bapak Ibu semua. Jadi itu kenapa saya pakai setengah badan ya Bapak Ibu ya, sudah bukan rahasia lagi bahwa ada sesuatu yang tidak layak tampil di bawahnya Bapak Ibu. Tentu itu karena keterbatasan saya waktu membuat video. Nah, ternyata Bapak Ibu dari hal yang minim yang memiliki keterbatasan itu ternyata ini bermanfaat Bapak Ibu bagi saya khususnya dan juga bagi rekan-rekan lainnya. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Nah, ini dia Bapak Ibu ceritanya. Jadi ketika saya mengikuti kegiatan seleksi narasumber berbagi praktik baik nih Bapak Ibu semuanya, di mana waktu itu diawali dengan esai kalau tidak salah ya, dijaring sebanyak 5.137 orang Bapak Ibu semua. Jadi saat itu dari hasil seleksi esai, akhirnya kami mendapatkan kegiatan pembekalan Bapak Ibu. Jadi ada pembekalan narasumber berbagi praktik baik, nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah di mana kegiatan pembekalan itu kalau tidak salah bulan April ya waktu itu ya. Di daerah lain nih Bapak Ibu sudah banyak muncul informasi bahwa pembekalannya itu akan luring Bapak Ibu, tatap muka. Wah, teman-teman NSBPB, calon NSBPB ini pada senang-senang banget nih Bapak Ibu ketika ada informasi seperti itu. Tapi ternyata Bapak Ibu di Bali pembekalannya itu daring Bapak Ibu semuanya. Seperti disampaikan Pak Sulis tadi ya, ketika daring, wah udah mulai ada yang tutup kamera, ada yang sambil tiduran, ada yang sambil ngomong anak gitu. Ada yang sambil ngomong anaknya mertua gitu. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu di kami di narasumber calon, waktu itu masih calon ya, calon narasumber berbagi praktik baik. Tapi kami jalani itu Bapak Ibu pembekalan selama 3 atau 4 hari daring, dan akhirnya kami lolos sebagai narasumber berbagi praktik baik di angkatan ketiga Bapak Ibu. Wah, senangnya luar biasa nih Bapak Ibu. Dan video inilah yang saya gunakan, yang saya kumpulkan sehingga saya lolos kurasi video Bapak Ibu. Jadi waktu itu ada 2, ada kurasi video dan naskah. Keduanya lolos nih Bapak Ibu. Sehingga terdaftarlah kami narasumber berbagi praktik baik di PMM. Jadi kalau Bapak Ibu cari di fitur komunitas, nanti di sana ada narasumber. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa cari nih. Ada rekan-rekan narasumber berbagi praktik baik di sana. Salah satunya Bapak Ibu bisa temukan nama saya nih, berkat video tadi Bapak Ibu. Coba bayangkan, video yang dibuat di rumah sakit dengan keterbatasan itu bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa seperti itu. Nah, setelah muncul di PMM nih Bapak Ibu semuanya, akhirnya kami mendapatkan kesempatan untuk bertatap muka dalam kegiatan refleksi NSBPB Bali yang berlangsung pada tanggal 24 sampai 27 Agustus. Di sana yang hadir adalah 50 narasumber berbagi praktik baik angkatan ketiga di Provinsi Bali. Ada 50 tuh Bapak Ibu, tuh fotonya ada 50 orang tuh. Dari berbagai macam ragam latar belakang, sekolah, dan cerita-cerita praktek baik. Kami berbagi di sana. Dan di sana saya juga membawa kacamata VR nih Bapak Ibu untuk dipresentasikan dan juga mendapat tanggapan yang sangat luar biasa. Dan banyak yang tertarik dari rekan-rekan untuk mengajak saya untuk berbagi praktek baik di sekolahnya. Jadi berbagi praktek baik di sekolah, narasumber berbagi praktek baik. Oh, kurang apa lagi nih Bapak Ibu semua. Dan selain itu Bapak Ibu ada lagi satu yang menarik nih Bapak Ibu. Tiba-tiba saya dapat WA nih
dari Direktorat SMK. Waduh, ini ada apa nih kok saya di SMA, kenapa dapat WA dari SMK gitu. Jangan-jangan ini ada pinjol nih itu, ada penipuan nih itu. Saya sudah takut waktu itu Bapak Ibu. Jadi saya tidak balas WA-nya, saya tanya konfirmasi ke teman-teman, tidak ada yang mendapat WA, dan saya beranikan diri juga untuk membalasnya dengan hanya mengucapkan terima kasih. Saya tidak mengkonfirmasi apa-apa, dan pada jadwal Zoom yang dilaksanakan waktu itu, saya bergabung dan ternyata benar Bapak Ibu. Jadi dari unggahan video praktek baik saya ini terkait dengan pemanfaatan VR, ternyata saya diundang untuk mengikuti kegiatan syuting. Dari kegiatan akrab yang dilaksanakan oleh Direktorat SMK dan Pendidikan Vokasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Oktober. Bapak Ibu, betapa bahagianya saya waktu itu. Dari video yang sederhana, dari hal kecil yang saya bagikan, ternyata saya mendapatkan manfaat juga. Selain itu untuk anak-anak, ini juga bermanfaat untuk pengembangan kompetensi saya. Jadi saya diajak syuting nih Bapak Ibu, di mana kegiatan itu berlangsung selama 3 hari di SMK 51 Jakarta kalau tidak salah waktu itu syutingnya. Dan Bapak Ibu kalau perhatikan gambar ini, saya ke tempat itu dari pagi Bapak Ibu. Dan ketika saya syuting itu sudah gelap. Ternyata ketika kita syuting itu waktu bisa berjalan cepat ya Bapak Ibu ya. Saya baru dapat pengalaman nih. Ternyata waktu di Jakarta tuh lebih cepat daripada di Bali Bapak Ibu. Jadi ketika saya di Jakarta waktunya cepat banget itu. Tiba-tiba sudah malam aja gitu. Tiba-tiba sudah 3 hari aja gitu. Jadi di sana saya syuting Bapak Ibu semuanya terkait dengan kegiatan akrab ya, aksi Rabu berbagi, narasumber berbagi praktek baik yang akan tayang di episode ke-12 kalau video saya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada adegan seperti di foto nih nanti. Dan sampai saat ini, sampai tadi siang juga, kami masih melakukan koordinasi Zoom terkait dengan editing videonya Bapak Ibu. Jadi tadi baru fix episode 11, nanti kita akan fix finalisasi lagi episode 12. Masih panjang Bapak Ibu. Jadi ternyata kegiatan syuting itu seperti itu ya. Jadi belum ada revisi, kemudian ada penambahan footage lagi untuk mempermanis hasil rekamannya. Jadi itu yang saya rasakan manfaatnya Bapak Ibu semua. Dengan membuat sebuah video praktik baik yang awalnya hanya berniat untuk memenuhi tugas sebagai calon narasumber berbagi praktik baik, ternyata manfaatnya luar biasa sekali. Dan tentunya disampaikan Pak Sulis tadi juga ketika saya mengikuti kegiatan pembatik juga, baru selesai tadi Bapak Ibu sebelum saya mulai kegiatan ini, saya ikut mendapatkan 5 kandidat calon duta teknologi dan mengikuti kegiatan wawancara tadi, dan VR ini memberikan nilai lebih. Kenapa saya bisa bilang seperti itu Bapak Ibu? Sekalian saya bagi tips ya. Gimana sih caranya berbagi praktek baik? Versi saya ya Bapak Ibu, bukan versi yang paling bagus. Itu versi saya, bahwa ketika kita ingin berbagi praktik baik, pastikan kita melakukan sesuatu yang berdampak Bapak Ibu semua. Ya, gimana cara kita bisa berdampak? Ya kita analisis apa sih kebutuhan anak-anak, apa sih yang menjadi hal yang trending di anak-anak. Kalau sekarang VR, AR, AI itu sudah sangat trending Bapak Ibu semua. Bahkan di kegiatan PPG nih lagi rame dibicarakan AR, VR, dan AI. Tentu saja ketika kita mengangkat ini, kita akan memiliki nilai lebih untuk berbagi praktik baik. Jadi yang pertama, mulai dari hal sederhana yang berdampak. Yang kedua, berbagi hal yang sedang in sekarang ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, jangan pernah merasa ragu untuk berbagi praktik baik. Karena sekecil apapun, sesederhana apapun praktik baik yang kita lakukan, ketika itu bisa berdampak bagi anak-anak kita, ketika itu bisa menyentuh kehidupan rekan-rekan pendidik lainnya, maka tentu itu akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Itulah kenapa saya berusaha untuk selalu berbagi apapun yang saya miliki, apapun kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, dengan tujuan untuk berbagi dan memotivasi rekan-rekan semuanya. Jadi itu kegiatan saya yang saya lakukan berkat dari video praktik baik terkait dengan pemanfaatan media virtual reality dan pembelajaran yang tentunya berdampak bagi anak-anak kita dan juga berdampak juga terhadap peningkatan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Sekian Mbak Masita terkait dengan pemaparan saya, waktu saya kembalikan lagi. Terima kasih.
Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Dewa atas informasinya dan juga tadi kita sudah bersama-sama diberikan tips ya Bapak Ibu terkait hal-hal yang memang patut kita persiapkan juga ya sebelum melaksanakan praktik baik. Dan tadi juga sudah diberikan kutipan atau quotes nih dari Pak Dewa bahwa jangan pernah ragu untuk bisa memberikan praktik baiknya karena apabila menggunakan VR itu menjadi nilai plus atau tambahan ya Pak ya. Dan insya Allah nanti akan memberikan dampak kepada Bapak Ibu maupun para peserta didiknya, harapannya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Dewa atas informasi dan juga tips serta sharing terkait kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di wilayah Bali seperti itu. Ditunggu nih Pak video tayangannya untuk kegiatan yang Siap. sudah dilaksanakan syutingnya ya Pak ya. Iya, nanti akan saya share kalau sudah jadi. Siap, ditunggu Pak. Baik, Bapak Ibu, marilah kita buka sesi tanya jawab ya, ataupun sekedar sharing dari Bapak Ibu. Saya persilakan untuk mungkin menanyakan kepada Pak Sulis ataupun Pak Dewa. Mungkin saya buka sesi tanya jawab. 3 penanya terlebih dahulu. Saya persilakan dari Bapak Ibu. Oh, ini sudah ada dari Pak Tri. Silakan Pak Tri, apa kabarnya Bapak Tri? Kabar baik, saya izin off kamera Pak Dewa, Pak Sulis. Tadi proses kerja ini. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Dewa, Pak Sulis. Ini ada generasi tua, ada generasi muda nih Pak Sulis. Ya, saya juga generasi apa? Saya kurang tahu juga nih. Udah umur hampir 50 ya. Calon-calon jutek lagi. Kalau kita mungkin calon jutek ya Bu Pak Sulis. Saya senang dengan Pak Sulis ini. Orangnya semangat ya. Menginspirasi sih Mas Pak Dewa ya. Anak muda keren lah. Saya lihat videonya tadi sangat menarik ya. Desainnya juga keren gitu. Kali-kali berbagi buat video seperti tadi itu keren juga gitu ya. Supaya bisa contoh ya PR ini kami di Riau misalkan. Karena kalau kami buat video sekeren ini mungkin nasibnya sama kayak Pak Dewa nih. Ya gitu. Hal baik mungkin yang kami sampaikan Mbak Nafa atau Mbak Jelita gitu. Mbak Jelita ya. Guru muda kami, izin Pak Dewa menginspirasi saja. Guru muda kami itu namanya Bu Pani, tapi memang tidak pendekar, Mbak. Kemarin ini ikut GTK inovatif itu, alhamdulillah dengan membawa VR gitu memang keren gitu. VR itu di daerah Riau itu hal baru ya, hal baru, inovasi baru. Jadi dan dia diutus dari Provinsi Riau untuk tingkat nasional. Ya, tingkat nasional. Jadi menginspirasi sih anak-anak muda. Kalau kami yang udah tua-tua mungkin hanya sebagai inspirator di belakang lah ya. Karena kami udah nggak ngajar, Mbak. Jadi guru-guru ini punya apa ya? Punya semangat. Alhamdulillah. Tapi memang saya udah minta, tapi mungkin belum si gurunya belum punya waktu untuk membuat testimoni lah gitu, Mbak ya. Biar nanti bisa dipublish di Media Lab gitu. Dengan pemanfaatan Media Lab-nya, VR-nya, dan dia mengantarkan beliau bisa menjadi GTK guru SMK ya, guru SMK. GTK itu guru apa ya? Kepanjangannya sekarang tuh pada ikut lomba itu ya. Guru inovatif tahun 2023 bisa jadi nanti ketemu dengan orang-orang se-Indonesia di Jakarta dengan tema yang sama gitu dengan PR. Itu aja sih Mbak, sebagai apa sih sebenarnya informasi belum saya sampaikan. Tadi saya lihat ada grup ini, saya masuk, keren gitu ya. Ini ada kenal nama ya, baru ketemu Dewa sama Pak Sulis. Nah, kita yakinlah dengan guru-guru muda nanti PR ini jadi apa ya, booming ya, booming. Jadi pun saya jadi kepala sekolah terkenal juga Mbak. Oh itu kepala sekolahnya yang keren, padahal saya nggak keren gitu. Yang keren itu adalah gurunya karena dia mengimplementasikan ke muridnya gitu. Kalau saya kan hanya mendorong, ayo gunakan ini hal baru, inovasi baru. Nah itu tadi tantangannya Mbak.
belum konsisten. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Dan mungkin saya usulkan ini yang bagi yang berprestasi gini, apakah boleh kita masukkan langsung ke pendekarnya supaya untuk memotivasi guru tersebut, gitu. Dia sudah mencoba di sekolah, dia sudah berprestasi, apa salahnya kita berikan dia hak untuk ikut bergabung di pendekar PR. Ini usulan nih Mbak, usulan dari saya supaya dia tahu nih perkembangan Pak Dewa, perkembangan yang lain-lain. Izin saya tidak aktif sekali di PR karena saya nggak punya siswa sekarang, jadi saya punyanya guru. Jadi itu aja sih cerita sore ini sambil kerja saya ini sangat menarik. Sore ini saya dapat inspirasi dari Mas Tulis jadi dengan apa namanya PGRI dan kecamatan yang luar biasa tadi, itu luar biasa. Terus Mas Dewa dengan video kerennya, kali waktu saya ingin belajar seperti Mas Dewa. Saya rasa itu Mbak dari kami. Saya mengenal, saya Pak Tri, tidak dutek, saya hanya sahabat teknologi Riau yang sudah 5 tahun berturut-turut, yang sudah tua dan tidak bisa menjadi duta teknologi. Itu saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tri, wah, luar biasa. Walaupun tidak punya siswa, tapi ternyata punya guru nih Pak, luar biasa sekali Pak Tri. Baik, jadi izin menanggapi ya Pak, tadi terkait masukan dan mungkin saran juga kepada kami selaku tim Milalab. Jadi nantinya kami akan membuka pendaftaran nih Pak, kebetulan untuk pendekar VR di bulan ini. Jadi mohon ditunggu informasinya ya Bapak Ibu, bila mana ada rekan sesama pendidik, rekan sejawatnya yang sudah pernah mengadakan ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan workshop yang telah dilaksanakan baik dari Milalab bersama partner maupun kolaborasi Milalab dan juga para pendekar VR di berbagai wilayah dan juga sudah mendapatkan sertifikat. Jadi rekan-rekannya bisa diajak untuk bisa bergabung ke dalam komunitas Milalab khususnya pendekar VR ini. Jadi sangat terbuka ya Pak Tri maupun Bapak Ibu lainnya bila mana memiliki rekan sesama pendidiknya yang ingin bergabung agar nanti bisa kolaborasi juga nih Bapak Ibu. Dan mungkin saling motivasi juga ya, barangkali bisa menjadi penerus Pak Tri, penerus Pak Dewa, Pak Antoni, dan Bapak Ibu lainnya. Baik, untuk selanjutnya ini ada raise hand. Silakan Pak Socif, saya persilakan. Terima kasih Mbak Masita. Ini baru aja selesai dari Jawa Timur, langsung melompat ke sini. Saya ingin bertanya pada rekan saya, Pak Sulis. Kebetulan ini kalau dulu tidak Pak Sulis memberitahukan saya info terkait dengan perkutan pendekar Ambassador VR, mungkin saya sekarang tidak jadi di sini. Jadi tokoh utama ini akhirnya Pak Sulis, Pak. Terima kasih Pak Sulis ya. Nah sekarang saya memang benar-benar menginspirasi terinspirasi pada Pak Sulis. Dari Pak Sulis itu walaupun tokoh senior Mbak di kabupaten kami, saya udah bilang tua Pak Sulis, senior. Tokoh senior tetapi semangatnya itu luar biasa. Saya kadang-kadang kalau diajak ngobrol apa ya, ayo gitu. Nah, saya pengen gimana Pak Sulis, kira-kira kalau Pak Sulis bersediakah kalau mau mengisi di MGMP saya tidak berbicara sebagai pendekar VR ya Pak ya, saya berbicara sebagai ketua MGMP. Pak Sulis mau nggak kita berkolaborasi untuk masuk ke kampus-kampus dan di MGMP saya atau MGMP yang lain. Nanti saya siap memfasilitasi Pak. Karena sekali lagi untuk di kegiatan sepertinya Jawa Timur ini lagi membooming Mbak, PR ini. Ini dalam waktu dekat lagi ada pelatihan lagi nih sepertinya Pak Jem. Jadi mohon nanti Pak Sulis dan teman-teman di sini ada yang Jawa Timur ya, ada ya Mas Jan ya. Itu saya minta bantuannya kemarin sepertinya Pak Jem ada kegiatan lagi setelah yang BIMTEK ini, besok ada pelatihan lagi. Jadi mohon kira-kira Pak Sulis kira-kira ke depannya di Kabupaten Lumajang ini mau digarap seperti apa Pak? Saya mohon petunjuk Pak. Jadi biar saya sebagai koordinator Jawa Timur ini bisa membantu ke Milalabnya. Dan oh ya Mbak Masita, kapan ini dibuka untuk link pendaftaran pendekar VR ini? Banyak teman-teman yang tanya ini. Atau Mbak Jelita ini? Iya. Iya Bapak izin menanggapi. Jadi kebetulan nanti akan kami buka di pertengahan bulan November ini Bapak.
Seperti itu, dan rencananya akan kami informasikan pada kegiatan talk show HGN di tanggal 17 November. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu yang hadir hari ini ataupun rekan sejawatnya yang ingin mendaftar secara langsung, boleh nih Pak diajak untuk bergabung di dalam kegiatan talk show nasional spesial HGN tersebut ya Pak Sojif ya. Karena dari Pak Sojif ataupun wilayah Jatim juga sangat aktif ya untuk bisa mengadakan kegiatan workshop di masing-masing kabupatennya. Seperti itu Pak Sojif. Nah, langsung saya. Langsung. Gimana, Mbak Masita? Kok ada gangguan suara? Suaranya kok putus? Iya, Bapak. Oh ya. Bapak, silakan untuk dapat menanggapi. Terima kasih menanggapi Pak Sokip. Alhamdulillah ini Mbak Jelita tampil. Tadi pada saat saya di awal belum tampil. Spesial Mbak Jelita. Jadi yang dari Sampang kemarin saya menyampaikan unek-unek peserta. Itu terutama peserta bapak-bapak kecewa sekali. Ya kecewa karena Mbak Jelita wajahnya ditunggu-tunggu nggak tampil ya. Itu grundel ke saya itu. Ya apa gitu intenteni. Terutama yang bapak-bapak tapi sing ibu. Nah, ya mudah-mudahan nanti kalau Mbak Jelita ada gitu lagi bisa tampilkan wajahnya. Nah, itu hanya bergurau tapi beneran, Mbak. Nah, baik langsung ke Pak Sokip terkait itu tadi intinya Pak Sokip. Jadi gini Pak Sokip, prinsip saya sebagai pendekar VR itu karena pada waktu apa dulu setelah kita menjalani ambasador itu ya, setelah menjalani diklat ambasador kan ada kita masuk ke pendekar itu kan kita sudah baca apa itu dulu harus begini-begini. Pada dasarnya saya itu siap aja, siap membantu di mana enggaknya di Lumajang, di mana saja yang ada misalnya pelatihan, oke lah. Cuma kalau bisa itu jangan daring ya. Saya lebih enak tatap muka langsung gitu loh. Interaksi itu enak gitu dengan peserta itu enak. Jadi saya bisa menguasai kelas kan guru itu harus ada penguasaan kelas ya. Itu kalau tatap muka langsung enak. Kan sekarang sudah nggak pandemi gitu ya. Terus nggak usah gratis. Cuma transport aja wis. Masa transport beneran ini ya. Kayak di Sampang kemarin saya jejak tanya. Yang tanya panitia sana, berapa Pak akomodasinya? Saya bilang, untuk tenaga pendekar VR itu gratis. Tapi karena saya pakai kendaraan, ya itu aja sudah jenengan ganti. Saya di Google Map itu kan kelihatan pulang pergi sekian kilo. Kemudian kalau mobil saya ini itu 1 liter ada di Google habisnya sekian liter untuk tiap sekian kilometer. Sudah itu aja sudah bilang gitu sendiri. Saya bilang gitu. Kalau untuk tenaga itu kita VR siap gratis, wes yo. Tapi kalau sampai 1 hari yo dikasih makan rek. Yo Pak Sokip yo. Ya itu kalau itu kan saya makan minum. Jadi kita siap dimanapun sudah. Tenaga kita siap gratis wes. Tenaga nggak usah mikir itunya, wes. Kalau di Lumajang ya cukup sepeda motor Pak Sokip, dihitung nggak usah dihitung mobil itu sepeda motor ya kalau di Lumajang ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang lain ya, monggo. Jadi bukan hanya Pak Sokip. Kita semua pendekar itu prinsipnya pada saat kita masuk itu sudah dengan sukarela untuk berbagi ilmunya. Saya rasa itu jawaban saya. Dan sebenarnya saya juga heran Pak Sokip ya. Apa gini ya? Kemarin nggak kayak teman kita sendiri di MGMP itu kayak keberatan itu apa mungkin mereka berpikir kita itu mahal gitu loh. Nanti jangan-jangan mereka berpikir kita mendatangkan dari Milalab kita harus bayar sekian. Itu saya tidak berpikir. Padahal kita kan sudah ngomong kita siap gratis ya. Wis transportnya sudah motor lain nang Lumajang kabupaten dihitung sepeda motor nggak sama mobil. Itu mungkin mereka berpikiran kita itu tenaga mahal. Ya mahal tapi kita sudah siap dengan kegratisan itu wis. Itu aja. Ini jawaban saya Pak Sokip. Mari. Tapi ya itu saya itu siapnya kalau saya pribadi ya, kalau teman-teman saya nggak tahu. Kalau saya pribadi siapnya itu secara tatap muka langsung. Saya bisa bergurau, bisa ngajak ice breaking itu enak wis. Kalau daring ya itu paling-paling kalau sudah jenuh ya itu kamera ditutup mereka tidur. Tapi kalau tatap muka kan enggak, kita bisa menguasai kelas, bisa mengelola sehingga lebih bermanfaat waktunya. Itu aja dari saya Pak Sokip, terima kasih atas perhatiannya. Mbak Jelita, Mbak Milia, monggo kembalikan.
Mbak, kadang-kadang ini tambahan aja Mbak ya, terkait dengan Iya. kegiatan MGMP yang ini banyak sepertinya mau menghubungi untuk melakukan kegiatan MGMP di Kabupaten Lumajang Mbak. Cuma kami itu bingung. Ini mau dikonsep 1 hari ini orangnya pulang duluan kadang-kadang. Kadang-kadang MGMP itu kan dibatasi Mbak, kadang-kadang jam 8 sampai jam 1 itu maksimal. Sedangkan kalau dari jam 8 sampai jam 1 ini jelas apa ya? Jelas nggak akan tutup materi itu. Nah ini gimana Mbak? Misalkan punya solusi apa? Kadang-kadang MGMP itu datanya 1 minggu sekali Pak Sulis ya. Iya. Biar kami bisa, sebenarnya banyak sih yang mau menghubungi saya, cuma masih belum janjeni. Karena apa? Karena kami itu bingung menskenariokan. Menurut Mbak Jelita itu enaknya apa? Apa dibuat blended atau kalau blended awalnya nggak datang Pak Sulis, nggak masuk ke room. Nah ini gimana Mbak? Kira-kira enaknya bagaimana? Apa boleh nanti di hari pelaksanaan MGMP itu langsung on, bukan on ya, langsung actionnya, pembuatan konten dan lain-lain, untuk materinya mungkin di pertemuan selanjutnya atau karena penampilan kesan pertama itu menentukan Mbak. Jadi ketika penampilan pertama itu sudah gebyar, mereka sudah praktek, biasanya ya ini pengalaman di MGMP ya, kalau mereka sudah mempraktekkan langsung, mereka semangat daripada mereka hanya mendengarkan. Ya Pak Sulis ya, seperti itu Pak Sulis ya. Iya. Jadi boleh enggak kami minta izin, mungkin kalau di MGMP kami, kalau seandainya terpaksa dibuat gitu, mungkin di awal pertemuan setelah pembukaan dari Mila Lab, kami langsung mempraktekkan itu. Materinya itu nanti kami atur sedemikian rupa ya apa caranya, yang penting materi itu juga tersampaikan. Jadi dibalik itu loh Mbak. Ini minta izin. Kalau aturannya kan dari dulu kan membuat apa ya? Apa? Storyline dulu dan lain-lain. Tapi kami minta izin lah di intern ya Kak, intern kami. Biar kami menunjukkan pesan di awal bahwa membuat itu mudah. Lalu setelah mereka paham, kami langsung akan berani action. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta izin bagaimana cara untuk, apakah untuk di sekelas MGMP itu prosedur ini pengajuan workshop itu sama dengan yang lain-lain. Karena ada MGMP itu yang anggotanya sedikit tapi semangat, atau kita batasi cuma 30 orang harus ada. Itu Mbak. Mungkin itu karena ada MGMP itu, MGMP TIK itu sedikit tapi orangnya semangat-semangat, enggak sampai 30. Nah, ini apakah diperbolehkan? Nah, itu juga akan jadi pemikiran. Ya Pak Sulis ya, di TIK kan orangnya ahli-ahli Pak Sulis. Iya. Semangat, tapi orangnya sedikit karena MGMP baru. Nah, ini bagaimana? Mungkin ada kebijakan khusus, kami tidak berbicara mungkin umum lah. Kalau umum kami takut, saya dan Pak Sulis dulu aja karena sama-sama dari Lumajang. Yang akan rencana menggarap di MGMP dan universitas terdekat di Lumajang. Itu Mbak, mungkin yang bantu saya tanyakan. Ya baik, terima kasih Pak Socif dan Pak Sulis. Mungkin tadi perihal pertama dulu ya Pak, materi ya. Mungkin sebelum kegiatan pelatihan secara offline di H-1-nya gitu ya Pak ya, selain diinformasikan perihal mereka harus download aplikasi Mila Lab Creator, Mila Lab Viewer dan lain sebagainya, boleh diinformasikan juga Bapak materi-materi yang akan diberikan. Gitu. Jadi istilahnya sudah ada satu folder gitu ya, folder G Drive yang mana sudah ada materi mengenai Mila Lab sendiri, kemudian prinsip dasar dan lain sebagainya itu dalam satu drive, dan mereka bisa mempelajari terlebih dahulu, kemudian esok harinya bisa melakukan pelatihan secara langsung. Itu mungkin opsi yang bisa dilakukan gitu. Nah, kemudian yang kedua perihal tadi mengenai partisipan ya Pak ya, peserta. Nah, itu sebenarnya bisa dikondisikan, bisa diinformasikan aja ke Mbak Masita kira-kira kebutuhannya seperti apa. Jika memang dari MGMP tidak bisa memenuhi kuota 30 peserta gitu ya, nah itu bisa diinformasikan saja, kemudian nanti bisa di-adjustment gitu. Jadi memang jika ada kebutuhan-kebutuhan dari Bapak Ibu yang memang kiranya istilahnya bisa disesuaikan gitu ya, nanti tinggal diinformasikan saja ke Mbak Masita. Kurang lebih seperti itu Pak Sulis, Pak Socif. Semoga menjawab. Terima kasih. Ini ada Pak Sultani Resen. Silakan Bapak jika mungkin mau memberikan tips-tips lainnya, monggo. Ya Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Jelita, Mbak
Saya sering lupa nih bilang Mbak Masita, Napa Bapak. juga, Masita, Mbak Napa sama Mbak Masita itu kadang saya agak susah nyebutnya. Mirip ya, Pak? Iya, mirip-mirip gitu. Arif. Sama cantiknya. Kalau perempuan cantik ya, kalau cowok ganteng. Ada Pak Dewa juga, Pak Sulis, Pak Sohib, Pak siapa ini ya, baju merah pink ya, Pak Lapinsi. Maaf Pak ya kalau salah nyebut nama. Pak Tri juga, wah ini master kita ini senior nih Pak Sulis. Ini Mbak, ya memang saya mungkin tidak membahas ya atau menambahkan apa yang sudah disampaikan teman-teman, luar biasa ya. Mungkin ini teknis, saya mau saran mungkin ya untuk terkait tampilan, bukan tampilan sih, dalam trial itu, apakah bisa nanti ke depan bahwasanya kalau selama ini kan pembatasan antara premium dengan yang tidak premium itu kan dikunci itu ya Mbak ya, digambar gembok untuk. Nah, maksud saya tidak ada pembatasan itu, tapi hanya pembatasan scene yang bisa dibuat. Misalkan cuma bisa 5 scene. Nah, atau cuma bisa 2 scene, tapi untuk pemanfaatan aktivitas itu terbuka semua. Nah, ini kadang-kadang kita kan repotnya ketika melakukan pelatihan itu kan betul dalam 1 bulan pelaksanaan pelatihan itu dibuka semua ya, artinya diberikan akun premium kepada peserta-peserta. Tapi ada aja yang nyeletuk, tapi setelah itu mereka tidak bisa lagi untuk berlatih. Mungkin pada saat pelatihan itu di 4 hari itu tidak maksimal, tapi mereka ada keinginan setelah 1 bulan pelatihan itu ibaratnya mereka ingin mengeksplor lagi untuk Milea Lab Creator, tapi ya itu tadi dibatasi dengan kunci-kunci itu. Nah, maksud saya supaya ini juga sebagai untuk kami di lapangan dan juga artinya kunci-kunci itu tidak dibatasi, tapi hanya scene yang dibuat itu terbatas 3 atau terbatas 5. Nah, jadi kita tetap bisa mengatakan bahwa kita ini sebenarnya enggak, ya kasarnya enggak jualan gitu ya. Enggak apa gitu ya. Ibaratnya kita ini betul-betul memberikan keleluasan untuk peserta apakah setelah pada saat pelatihan atau setelah pelatihan untuk mengeksplor. Tapi ya itu tadi hanya dibatasi 3 atau 5 scene untuk premiumnya. Tapi untuk selanjutnya, nah nanti kan mereka bisa ketertarikan itu kan setelah mereka mengeksplor setelah pelatihan. Nah nanti disitulah nanti ketertarikan untuk menambah scene lagi, ya mereka harus membeli premiumnya. Nah jadi maksud saya, saran saya diberi kunci-kunci itu jangan dikunci ya, aktivitas itu tidak dikunci, tapi hanya pembatasan pada scene yang bisa dibuat dengan fasilitas premium tersebut. Nah, itu dulu mungkin Mbak Jelita, Mbak Masita, saran saya. Ya, terima kasih banyak Pak Sultani atas sarannya. Jadi mungkin untuk informasi Bapak Ibu, untuk free itu memang sudah ada batas maksimum buat kontennya ya Bapak Ibu. Jadi maksimumnya itu 25 konten yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu. Yang mana mohon maaf untuk kunci-kunci premium tidak bisa kita buka ya Bapak Ibu, karena ini berhubungan dengan bisnis dari Milea Lab juga gitu, yang mana memang banyak sekali pertimbangan gitu ya ketika free itu gitu ya diakses dengan konten premium itu gitu ya diakses dengan secara free gitu, yang mana memang jika memang Bapak Ibu membutuhkan gitu ya, pesertanya membutuhkan waktu lebih semisal untuk pengerjaan hasil konten ataupun misalnya untuk penugasan dan lain sebagainya, itu boleh diinformasikan saja ke Mbak Masita gitu ya, karena
pengalaman juga dengan PGRI sebelumnya gitu ya, banyak sekali peserta yang membutuhkan waktu tambahan gitu untuk pembuatan tugas dan lain sebagainya, terlebih program ataupun proses diseminasinya gitu yang membutuhkan banyak waktu, jadi kita berikan perpanjangan lisensi gitu. Jadi mungkin solusi itu yang bisa kita berikan Bapak Ibu, bukan membuka kunci-kunci premium kami gitu, tetapi kami bisa membantu dalam memperpanjang akun premium yang diberikan kepada peserta jika memang peserta ini mengalami kesulitan ataupun keterlambatan dalam mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Pak Sultani mungkin menjawab ya. Pak Antoni, raise hand, silakan Bapak ada pertanyaan atau tambahan, silakan. Ya, makasih Mbak Jelita. Yang pertama saya mengapresiasi kegiatan kita sore ini. Ada Pak Sulis dan Pak Yuda ya. Pak Sulis itu warm banget ya orangnya. Kita semua nyaman kalau Pak Sulis bicara nih. Terus ada Beli Yuda juga tadi, itu keren betul itu apa yang disampaikan ke kita. Mudah-mudahan nanti bisa menstimulus para pendekar lainnya, termasuk saya sendiri, untuk dapat berbagi di kesempatan lain. Pak Sultani, saya juga pernah mengalami hal yang sama ketika melakukan pengimbasan. Nah, kemudian setelah beberapa saat pengimbasan selesai, para peserta kemudian bertanya, ini kok akunnya nggak bisa dipakai lagi untuk akses fitur-fitur secara penuh gitu. Tapi kemudian, nah itu juga ya seperti yang disampaikan Mbak Jelita juga, nah itu bagian dari bisnisnya Milia Lab. Nah itu juga yang menjadi pendorong untuk peserta lain untuk kemudian mengaktifkan individual license-nya. Jadi setelah mereka tanya, gimana nih caranya untuk ngaktifin fiturnya? Ya sudah, kita bagikan caranya. Ya sudah, ikuti instruksi yang ada di sini aja untuk aktifkan individual license-nya. Lalu kemudian mereka mengaktifkan sendiri untuk license individualnya. Yang mau saya ini kan mungkin masukan pertanyaan atau apapun bentuknya bisa diterjemahkan sama tim dari Milia Lab. Kalau misalnya kita mungkin pendekar di sini punya beberapa institusi begitu. Seperti saya mungkin sekarang punya 3 institusi dan scene saya itu menyebar di 3 institusi tersebut. Ada nggak cara praktis untuk menyatukan atau memindahkan scene yang kita produce itu antar institusi supaya dia bisa bergabung di satu institusi tanpa harus berpindah ke institusi yang lain? Itu mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Antoni untuk pertanyaannya. Mungkin saya izin membantu menjawab. Mungkin dari teman-teman lainnya nanti boleh juga ditambahkan. Baik untuk kelas ataupun konten yang Pak Antoni buat di berbagai institusi, mungkin saran kami bisa memindahkan melalui share dengan email tersebut Bapak ke institusi yang memang menjadi institusi utama dari Pak Antoni. Gitu. Jadi apabila mungkin saat ini Pak Antoni memiliki 3 institusi yang berbeda serta konten yang berbeda juga penempatannya, mungkin bisa dipindahkan ke institusi utamanya, yang mana saat ini memang institusi yang Bapak Ibu gunakan adalah institusi pendekar VR yang kami berikan secara free kepada Bapak Ibu untuk dapat mengeksplor dan juga berkolaborasi dengan pendidik hebat lainnya. Mungkin apabila memiliki materi yang sama, mata pelajarannya, nah mungkin bisa menggunakan institusi utamanya Bapak di pendekar VR. Jadi mungkin saat ini bila mana punya konten yang berbeda, baiknya mungkin saran kami bisa diberikan ke dalam institusi utamanya di dalam pendekar VR tersebut. Mungkin dari rekan-rekan sesama Milia Lab dapat ditambahkan apabila ada yang ingin ditambahkan juga. Baik, bagaimana Pak Antoni, apakah sudah cukup menjawab untuk pertanyaannya tadi Pak? Ya nanti dicoba Mbak, nanti teman-teman yang lain kalau misalnya sudah berhasil mungkin bisa berbagi tutorialnya, biar teman-teman yang lain juga bisa tahu. Terima kasih. Nambahin sedikit. Ya. Iya. Kalau pengalaman saya itu ya kurang lebih ya seperti yang disampaikan oleh Mbak Masita, bahwa
Ketika kita membuka institusi satu gitu Pak, ya kita mau memindahkan ke institusi 3, kita klik aja ship space gitu Pak untuk kirim seperti kita mengirim SIN kita ke orang lain. Lalu kita masukkan email kita, kemudian nanti kan akan ada pilihan mau ke institusi mana gitu kan ya. Nah baru di situ nanti ditujulah ke institusi ketiga misalkan. Maka SIN yang ada di institusi 1 akan nanti ada juga di institusi 3. Itu mungkin yang institusi pendekar PR ya, yang utama kita kan. Nah, jadi begitu aja nanti kalau ada SIN lagi mau dipindahkan di institusi lain ke institusi utama, ya kirim aja dengan memasukkan alamat email kemudian pilih institusi. Sebenarnya saya malu juga ngomong ini, takutnya salah nih ada ada Mbak Napa, ada Mbak. Mudahan benar ya, mudahan benar saya karena saya pernah begitu. Nah, kemudian ini saya mau tambahkan Mbak, kalau kita ini kan kalau dibilang buat SIN ini kan sudah ya insya Allah sudah mumpuni semua lah. Nah cuma kayaknya kita ini belum menggali SIN ini aktivitas pembelajarannya di kelas itu seperti apa anunya skenarionya. Nah itu yang kadang kurang kita gali lagi sesama pendekar PR. Gamifikasi misalnya ada gamifikasi dengan SIN PR misalnya. Gimana penerapannya di kelas? Gimana apa langkah-langkahnya? Nah, apa alur aktivitasnya? Nah, itu yang kadang kita belum gali banyak gitu kan. Nah, kalau buat SIN bentuk SIN-nya itu ya saya rasa ahli-ahli semua ini, teman-teman. Mungkin ke depan Mbak Jelita, Mbak Napa dibuat juga itulah. Artinya mungkin lomba ya kan, lomba terkait sesama pendekar PR untuk aktivitas pemanfaatan SIN PR itu dalam aktivitas mengajar yang menarik itu seperti apa gitu ya kan. Apakah cuma melihat di kacamata headset PR kemudian di depan kelas selesai gantian, nah itu, atau ada skenario misalkan buat game cepat-cepatan lalu lihat apa clue di kacamata PR habis itu pindah baru melakukan aktivitas lain baru kembali lagi. Nah itu yang kita masih saya pribadi ya masih kurang begitu mengeksplor. Mungkin nanti dengan adanya kegiatan tambahan di Milea Lab untuk sharing aktivitas memanfaatkan PR di kelas, mungkin nanti bertambahlah pembendaharaan kegiatan di kelas menggunakan PR. Itu aja tambahannya. Masih. Baik, luar biasa. Wah, sudah ditambahkan juga oleh Pak Sultani ini selaku pendekar PR legenda. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Dan di dalam kolom chat juga ini sudah, insya Allah ya Pak, sudah di-spill nih oleh Pak Jelita bahwa nantinya di tahun depan gitu ya, insya Allah akan ada kompetisi nih untuk Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin bisa juga untuk mengadakan sharing juga nih terkait metode penggunaannya di kelas. Baik, ini Pak Antoni sepertinya ada yang ingin ditanyakan ya, dikit lagi nih Mbak. Setuju dengan yang disampaikan Pak Sultani tadi, mungkin bukan ya bagus nanti ada program dari sudah di-spill sama Mbak Jelita tadi bakal ada event untuk pendekar di tahun depan, tapi mungkin yang saya bisa terjemahkan tadi dari Pak Sultani ada momen-momen kita sebut misalnya setiap Jumat jam 3 sore ada penguatan ya kita sebut TOT untuk para pendekar untuk lebih memaksimalkan fitur-fitur yang ada. Misalnya di minggu pertama nanti fokus ke pembuatan game atau kemudian di minggu kedua berfokus ke fitur yang lain. Mungkin begitu ya Pak Sultani ya kalau saya tidak salah menerjemahkan. Siap. Ya, itu aja Mbak. Thank you.
Baik, terima kasih banyak Pak Antoni. Mungkin ini ada yang ingin ditambahkan juga ya oleh Mbak Nafa. Saya persilakan Mbak Nafa. Oke, halo Pak Sultani. Halo Mbak Norma. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Iya, saya izin menambahkan sedikit mungkin ya Pak Sultani. Saya sangat setuju sih ya tadi dengan advice dari Pak Sultani, lalu dari Pak Antoni juga, lalu dari sepanjang diskusi sangat berdaging ya Pak ya seluruh diskusinya. Sebetulnya kalau untuk modul metode bagaimana penggunaan VR di kelas, tim Milalab itu sudah ada. Tapi sebagai material aja begitu ya. Tapi memang kadang-kadang kita juga di tim teknis nih ya kan tidak terjun langsung di dunia pendidikan sebagai pendidik ataupun sebagai pengajar, kadang-kala kita juga butuh referensi dari Bapak Ibu begitu. Makanya kadang saya nih yang menghandle tim branding, kalau Bapak Ibu sering lihat ada konten best practice, ada konten testimonials, ada konten yang lain-lain gitu ya kalau di Instagram Bapak Ibu lihat, ataupun saya suka ganggu, boleh nggak Pak saya minta dokumentasinya atau semacamnya. Itu sebenarnya salah satu tujuan saya juga untuk bisa share gitu ya, gimana sih Bapak Ibu tuh masing-masing di kelas memanfaatkan VR. Tapi memang sejauh ini masih sama ya Pak ya metodenya gitu ya, misalnya dengan menggabungkan antara konvensional dengan VR seperti itu, rata-rata seperti itu. Tapi nanti ini menjadi salah satu rujukan untuk tim Milalab untuk coba nanti memfokuskan hal ini, dan nanti kita akan buat mungkin kompetisi atau sharing session dan sebagainya. Seperti itu sih. Terima kasih Pak Sultani, Pak Antoni. Iya, baik. Baik, terima kasih Mbak Nafa. Jadi memang untuk saat ini kami masih dalam pengembangan juga Bapak Ibu. Insya Allah nanti masukan dari Bapak Ibu dan juga saran maupun kritiknya ya nanti kami terima, dan insya Allah ke depannya akan dapat dijalankan bersama juga guna bisa meningkatkan soft skill maupun hard skill dari Bapak Ibu pendidik hebat yang tergabung dalam komunitas pendekar VR. Baik, apakah ingin ada yang disampaikan kembali dari Bapak Ibu? Mungkin pertanyaan terakhir ya kami buka sebelum kita tutup kegiatan pada sore hari ini, karena untuk waktunya sudah pukul 17.04 WIB. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Baik, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Izin sebelum dapat kita tutup, saya ingin untuk menyampaikan informasi seperti yang mana tadi sudah disampaikan di awal, bahwa kita akan mengadakan kegiatan yaitu talk show nasional spesial Hari Guru Nasional yang akan dilaksanakan di tanggal 17 November di minggu depan. Jadi harapannya Bapak Ibu dapat bergabung bersama dalam kegiatan tersebut agar nantinya Bapak Ibu juga bisa mengajak para peserta didik maupun pendidik hebat lainnya ya untuk bisa bergabung dan juga mendapatkan informasi mengenai pembukaan pendekar VR yang mana nanti akan diinformasikan pada kegiatan tersebut. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa bergabung bersama karena nanti akan ada perwakilan juga dari pendekar VR, khususnya Pak Yahya. Sepertinya hadir ya hari ini Pak Yahya. Baik, izin saya share terlebih dahulu. Ya, jadi ini adalah narasumber hebat kita yang nantinya akan menjadi narasumber pada kegiatan talk show, yakni Pak Lovandri selaku founder dari HTT-ID dan juga Pak Rizky Rahmat selaku founder dari Akademi Guru Influencer, serta Pak Muhammad Yahya selaku Duta Teknologi Kemdikbud tahun 2018 serta pendekar VR dari Kalimantan Timur. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti bisa bergabung bersama. Mungkin di sini apakah sudah ada yang mendaftar dari Bapak Ibu semuanya? Boleh diberikan reaction ya apabila sudah mendaftar. Baik, dari Bapak Ibu mungkin bila mana belum ada yang mendaftar, kami tunggu ya Bapak Ibu untuk bisa mendaftar segera dan mengajak rekan sesama pendidiknya ataupun peserta didik untuk bisa bergabung di kesempatan talk show nasional spesial HGN.
Baik Bapak Ibu, sebelum menutup kegiatan hari ini, boleh yuk kita nyalakan bersama kameranya untuk dapat didokumentasikan kegiatan di sore hari ini pada pertemuan Best Practice Lab Pendekar VR pada pertemuan kelima. Baik, silakan Bapak Ibu yang belum dinyalakan kameranya untuk dapat bersiap agar dapat saya dokumentasi bersama-sama. Mungkin yang belum dinyalakan Pak Tri, Pak Yulianto, Ibu Sulia, Ibu Ratna Dewi, Pak Yahya, Pak Sultani. Iya, baik. Kami tunggu bersama-sama Bapak Ibu untuk dapat mempersiapkan dan mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya ya, untuk dapat saya dokumentasi bersama-sama. Baik, sudah siap Bapak Ibu semuanya? Saya izin untuk hitung mundur ya, untuk dapat didokumentasikan. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke, mungkin dapat berikan gaya terbaiknya. Satu lagi saya izin untuk dapat dokumentasi terlebih dahulu. CSS ya. Oke, ini sudah siap Bapak Ibu semuanya? Saya hitung 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga terima kasih banyak narasumber hebat kita hari ini, Pak Sulistyo dan juga Pak Dewa Made, sudah memberikan testimoni, terus juga tips and triknya, serta kegiatan-kegiatan implementasi di wilayahnya masing-masing. Luar biasa. Semoga jadi salah satu hal yang bisa menginspirasi ya. Dan kami doakan juga nih untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang berjuang menjadi duta teknologi ya tahun ini. Semoga bisa diberikan kelancaran, terpilih, dan juga nantinya bisa membawa dampak baik VR ya di kancah nasional maupun internasional ke depan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya izin tutup kegiatan hari ini dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link presensinya di dalam kolom chat ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Bapak Ibu semua, Mbak Napa, Mbak Nasita.